Bulan suci Ramadan setiap tahunnya disambut sukacita oleh seluruh umat muslim di dunia, termasuk umat muslim di negara bagian Virginia, USA. Di kawasan Sterling, Virginia, terdapat All Dulles Area Muslim Society, disingkat ADAMS, salah satu masjid terbesar di Amerika yang berdiri sejak 1983. Masjid itu menjadi tempat beribadah umat muslim yang tinggal tersebar di berbagai kota di negara bagian Virginia. Diperkirakan ada sekitar 8.000-an umat muslim di Virginia. Salah satunya adalah keluarga Hassanen. Mereka tinggal di kawasan Reston, hanya sekitar 11 menit berkendaraan dari Masjid Adams di Sterling. Mahmud Hassanen, sang kepala keluarga, berasal dari Mesir dan pindah ke Amerika tahun 1987. Profesinya sopir limusin. Istrinya bernama Sausan Gazar. Mereka sudah menjadi warga negara Amerika dan memiliki 4 anak. Keluarga Hassanen tinggal di kompleks apartemen Cedar Ridge yang dihuni mayoritas imigran dari Somalia dan orang-orang Nubia asal Mesir dan Sudan. Anak sulung keluarga Hassanen bernama Nabra, siswi SMA South Lake. Sama seperti sebagian remaja seusianya, Nabra suka musik, fashion, dan berdandan, juga aktif di Instagram. Menurut teman-temannya, Nabra kerap tampil unik. Dia selalu memakai eyeshadow beragam warna, juga lipstick dengan color berbeda setiap hari, dari warna-warna biasa hingga tidak biasa seperti ungu dan hitam. Terkadang dia juga memakai anting di hidungnya. Koleksi parfum Victoria's Secret dan kosmetik MAC-nya cukup lengkap. Terkadang saat keluar rumah, Nabra juga memakai abaya. Kepada teman-temannya, Nabra pernah curhat tentang cita-citanya. Dia ingin kuliah, jadi desainer, dan berkunjung ke berbagai tempat di dunia. Aku tidak mau tinggal di Reston selamanya, dan aku tidak mau cuma kerja di McDonald's. Aku ingin belajar dan melihat dunia. Meski dengan semua keinginan dan cita-citanya itu, Nabra Hassanen tidak pernah melupakan ajaran agamanya. Saat memasuki usia puber, dia putuskan memakai kerudung. Dia juga aktif di komunitas Muslim dan Masjid Adams. Ramadan adalah bulan yang dinantinya. Sama dengan teman-teman remajanya sesama Muslim, Nabra tidak pernah meninggalkan kewajiban berpuasa. Termasuk pada Ramadan 2017 yang dimulai pada akhir Mei, Nabra menyambut dengan gembira. Pada Sabtu 17 Juni 2017, Nabra bersama belasan temannya sesama remaja Muslim buka puasa bersama di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 9.30 malam, mereka berangkat ke Masjid Adams untuk melakukan night prayers atau doa malam yang diselenggarakan selama 10 hari terakhir puasa. Saat itu Nabra mengenakan abaya biru milik ibunya. Nabra sempat kembali sebentar ke rumah mengambil barangnya yang tertinggal. Dia masuk ke dapur dan mencium ayahnya. Saat itu sang ayah Mahmud menawarkan menjemput Nabra nanti di masjid, tapi Nabra menolak. "Ayah temanku akan mengantar kami pulang," begitu katanya. Nabra lalu mengucapkan bye-bye pada ayahnya, dan itu merupakan salam perpisahan terakhirnya bagi sang ayah. Nun di sana, maut sudah mengintai. Malam itu, Sabtu 17 Juni 2017, Nabra dan teman-temannya menghabiskan waktu di Masjid Adams. Tidak terasa sudah mendekati waktu sahur pada Minggu 18 Juni. Dini hari masih gelap. Bersama lebih dari selusin temannya, Nabra menuju McDonald's yang berada tak jauh dari masjid untuk membeli makanan sahur. Sebagian berjalan kaki, sebagian lagi ada yang bersepeda. Setelah membeli makanan yang diinginkan, mereka kembali ke masjid. Pada saat yang sama, di tengah pagi yang gelap itu, Darwin Martinez Torres juga sedang berada di jalan. Dia tidak tidur seperti kebanyakan orang. Dia mengemudikan mobilnya, sebuah Pontiac merah usang di tengah jalan yang sepi. Darwin Martinez Torres berasal dari El Salvador. Usianya 22 tahun dan memiliki seorang anak berusia 4 tahun. Darwin baru saja mengganja dan menenggak alkohol. Cukup banyak, sekitar 13 hingga 16 gelas. Dia melihat banyak remaja berjalan kaki, sekitar 15 orang, termasuk 2 remaja cowok yang bersepeda. Darwin mengklakson remaja cowok yang bersepeda itu. 2 remaja itu kesal, ada orang iseng mengklakson mereka. Seorang mengejek mobil Darwin yang usang, seorang lagi berusaha menyalip mobilnya dengan sepeda. Darwin geram.
Dia mengejar dua remaja bersepeda itu dengan mobil hingga sempat menabrak trotoar di belokan. Pemuda itu lalu menghentikan mobilnya, menyambar tongkat baseball dan mengejar rombongan remaja itu. Semuanya berlarian menuju masjid berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Namun salah satu di antara mereka, Nabra, kesulitan berlari sebab dia memakai abaya, hingga akhirnya dirinya tersandung dan terjatuh. Darwin tidak berpikir panjang, langsung memukul Nabra dengan tongkat baseball dan menyeret remaja itu ke mobilnya, dan segera kabur hilang di tengah kegelapan. Semua teman Nabra tiba di masjid dengan selamat, namun mereka segera tersadar bahwa Nabra tidak ada bersama mereka. Kemana Nabra? Mereka keluar dan mencari Nabra, tapi gadis remaja itu tidak terlihat. Mungkinkah dia diculik si pria pemilik mobil Pontiac itu? Teman-teman Nabra segera melaporkan hal itu kepada pengurus masjid dan orang tua Nabra. Kabar itu segera menyebar ke komunitas Muslim. Mereka segera melaporkan pada polisi tentang hilangnya Nabra. Pukul 4.30 pagi, polisi langsung datang dan memeriksa sekeliling. Teman-teman Nabra mengatakan tadi mereka dikejar seorang pemuda dengan tongkat baseball. Pemuda itu mengendarai Pontiac merah dan kemungkinan telah menculik Nabra. Polisi menemukan sandal, kacamata, dan ceceran darah Nabra. Polisi segera melakukan pencarian. Mereka mendapat informasi seseorang melihat mobil Pontiac merah usang. Polisi segera mengejar dan menyetop mobil itu di tengah jalan. Mereka melihat seorang pemuda di belakang setir, tidak mengenakan atasan dan sepatu. Banyak bekas cakaran di dadanya dan tubuhnya dipenuhi kotoran tanah dan daun-daunan. Ada jejak telapak tangan berdarah di dalam mobil. Pemuda itu digiring ke kantor polisi dan diinterogasi. "Namaku Darwin Martinez Torres," katanya. "Dia pendatang ilegal dari El Salvador. Pekerjaannya buruh bangunan." Menurut pengakuan Darwin, di tengah jalan terjadi pertengkaran antara dirinya dan dua remaja cowok bersepeda. Dia lalu mengejar rombongan remaja itu dengan tongkat baseball. Ketika melihat Nabra tertinggal dan terjatuh, dia hajar remaja itu, diseretnya masuk ke mobil dan dibawanya ke suatu tempat tak jauh dari apartemennya. Saat itu menurut Darwin, Nabra masih bernafas. Pemuda itu lalu meruda paksanya dan terakhir untuk menghilangkan jejak, dia buang remaja itu ke sebuah kolam. Polisi berhasil menemukan jasad Nabra mengambang di kolam. Hasil otopsi menunjukkan Nabra tewas akibat pukulan benda tumpul. Kejadian itu mengejutkan komunitas Muslim di Amerika, khususnya Virginia. Keluarga Nabra terguncang. Mereka tidak menyangka Nabra yang tadinya baik-baik saja dan menghabiskan waktu di masjid sembari menunggu sahur, hidupnya berakhir mengenaskan di tangan si keji Darwin. Ada apa di balik semua ini? Semua orang bertanya-tanya. Polisi melakukan investigasi menyeluruh dan menyimpulkan aksi kejahatan yang dilakukan Darwin merupakan aksi random yang diawali dengan pertengkaran dengan dua teman cowok Nabra. Namun malang bagi Nabra, saat Darwin mengamuk dan mengejar rombongan remaja itu dengan tongkat baseball, Nabra tertinggal di belakang dan terjatuh, sehingga dirinya jadi pelampiasan amarah Darwin. Hasil pemeriksaan pihak berwenang menunjukkan Darwin Martinez Torres, si pendatang ilegal asal El Salvador itu, memiliki IQ 68 di bawah rata-rata. Dia mengalami intelektual disabilitas. Dia tidak bisa baca tulis. Pemuda itu pernah dituduh melakukan penyerangan terhadap seorang wanita, namun hal itu tidak dilaporkan kepada polisi. Seorang adiknya bernama Kevin Torres yang juga berstatus ilegal di Amerika terjerat masalah hukum dan dipenjara selama 3 tahun karena kepemilikan senpi ilegal. Pemakaman Nabra Hassanen dihadiri 5.000 orang sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tidak hanya umat Muslim yang hadir namun juga umat Kristen dan Yahudi. Semasa hidupnya, Nabra dan keluarganya memang berteman dengan banyak orang dari berbagai kalangan dan agama. Demo berlangsung. Massa meminta penyidik melakukan investigasi menyeluruh sebab mereka masih mencurigai kematian Nabra ada hubungannya dengan hate crime yang ditujukan terhadap umat Muslim. Mereka minta si pelaku dihukum seberat-beratnya.
Pada sidang pra-peradilan di bulan Oktober 2017, 250 orang teman keluarga Nabra turut hadir. Sidang itu terpaksa ditunda sementara karena terjadi kericuhan. Sang ayah Mahmud berusaha menyerang Darwin sambil berteriak, "Kau telah membunuh putriku." Sang ibu Sausan melempar sepatu ke arah Darwin. Sebenarnya Darwin terancam hukuman mati. Namun atas kesepakatan pengacaranya dan keluarga Nabra, kepada Darwin disodorkan tawar-menawar. Jika Darwin mengakui bersalah atas 8 dakwaan termasuk diantaranya dakwaan utama, yaitu pembunuhan dan ruda paksa, dan wajib menjawab seluruh pertanyaan keluarga Nabra perihal kejadian itu, maka Darwin akan terbebas dari hukuman mati. Darwin menerima tawaran itu. Dan 2 tahun kemudian sejak kejadian tragis itu, yaitu pada Maret 2019, Pengadilan Fairfax County, Virginia, memvonis Darwin Martinez Torres hukuman penjara 8 kali seumur hidup. Sulit bagi orang tua Nabra menerima tragedi yang begitu tiba-tiba. Mereka tetap yakin Darwin membunuh Nabra karena dia tahu Nabra seorang Muslim dari abaya yang dikenakannya. Ayah Nabra mengatakan pembunuhan Nabra bukan kejahatan biasa, melainkan hate crime. Hate crime atau kejahatan kebencian merupakan kejahatan yang dilakukan karena agama, ras, warna kulit, asal negara atau orientasi seksual seseorang. Pendapat keluarga Nabra diamini sebagian komunitas Muslim di Virginia, namun sebagian lagi percaya pada hasil penyidikan polisi bahwa kejahatan itu random dan tidak ada hubungannya dengan agama atau Islamofobia. Nabra yang malang harus menanggung akibat pertengkaran 2 teman cowoknya dengan Darwin Torres yang berujung fatal. Keluarga Hassanen telah kehilangan si anak sulung di usia 17 tahun. Si bungsu terus-menerus bertanya pada orang tuanya, "Di mana kakak Nabra?" Tinggal 6 hari lagi menuju perayaan Idul Fitri, namun Nabra Hassanen harus meninggalkan dunia. Ramadan 2017 menjadi Ramadan terakhir baginya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.